Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Masjid Al-Dahlan yang sangat saya banggakan ini. Marilah pertama kita panjatkan puja dan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan detik ini Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan satu ibadah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita sampai dengan detik ini dan bahkan sampai seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap berlimpah pada junjungan Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, terima kasih pada Ustadz Tekno yang saya tidak tahu buka WA tidak nodong Pak ya. Tidak nodong atau jadwalnya untuk mengisi kuliah subuh, sehingga insya Allah saya itu setiap ketemu penjenengan semua, baik yang jamaah yang ada di Dahlan dan mungkin dari jamaah yang lain, merasa senang hati saya. Karena apa? Sampai saat ini insya Allah sekian juta orang yang tidak bisa ketemu kita bersama dan insya Allah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita doakan di antara hamba Allah yang seagama dengan kita, mungkin yang tidak seagama dengan kita, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan digolongkan umat Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, keluarga yang ditinggalkan, baik itu mungkin ibunya, bapaknya, Mbah Kong, Mbah Uti atau putranya, diberi kesabaran terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, saat ini kangge kula panjenengan, ada yang mengatakan saat membingungkan, ada yang mengatakan saat semu dan ragu, dan ada yang mengatakan saat ini saat yang berbahagia. Untuk itu tinggal kita bagaimana untuk memaknai, untuk menafsirkan kondisi-kondisi yang saat ini seperti ini. Bagi kita yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, insya Allah tidak ada keraguan untuk melaksanakan ibadah, lebih-lebih di tempat ibadah yang kita cintai seperti saat ini. Walaupun ada beberapa orang, bahkan sudah tokoh agama, menyampaikan jangan ke masjid. Di masjid banyak kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Ada yang seperti itu juga. Silahkan untuk ke tempat yang lain, lebih aman daripada masjid. Batin saya gombal mukio begitu. Maaf saya mengatakan seperti itu karena apa? Sampai detik ini insya Allah kita mengetahui sendiri perkembangan, baik di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, bahkan sampai tingkat kabupaten. Kebetulan maaf Adik, saya sendiri juga dipercaya sebagai ketua Satgas COVID-19. Ini kenapa saya sampaikan saat ini? Sesuai dengan catatan saya, ini catatan aja. Nanti saya tidak terlalu banyak menyimpang dari catatan. Waktunya berapa menit kok saya lupa tuh? 10, 15 atau secukupnya begitu ya? Sampai jam 6 betul napa-napa? Panjenengan lah kula badhe mlaku-mlaku. Merenungi kekuasaan Allah di balik wabah
dan segala wabah. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya dengan segala manfaat dan kesempurnaannya, baik makhluk yang dapat dilihat dengan mata telanjang maupun membutuhkan alat bantu untuk melihatnya. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ragam peran manfaatnya di bumi ini. Allah kerap membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebinasaan atau menjelaskan kebenaran dan kehakikian, hakikat yang luhur dengan bermacam makhluk hidup, baik kecil maupun besar. Orang-orang kafir mencibir, ngenyak, ora percaya ketika Allah mengambil perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh seperti lalat dan laba-laba, sehingga turun ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Al-Baqarah 28, mangke perlu dicek, yang artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman seperti kita semua ini, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Al-Quran Al-Baqarah 28. Ini bisa kita renungkan dalam hati, dan monggo nanti kita insya Allah camkan. Tidak hanya begitu, nanti kalaupun kita amalkan karena sesuai ajaran Al-Quran, apapun yang kita dengarkan nanti langsung kita amalkan. Balugani walau ayah. Al-Quran Al-Imran 191 artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab siksa neraka. Bapak yang saya hormati, dengan pertama saya baca ini, monggo kita rausaken piyambak-piyambak. Saya yakin ini benar. Selanjutnya, sampai saat ini bisa kita ketahui bersama, membuat gempar masyarakat. Selain virus yang menelan jutaan korban di dunia, ada sejumlah pelajaran bagi kita, termasuk jatuhnya pesawat, gempa, dan musibah-musibah, baik musibah yang sifatnya kecil, sifatnya besar. Setiap detik musibah datang. Pertama, kemahagunan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa lemah dan kecilnya manusia seperti kita ini. Setiap kali mengawali sholat, seseorang selalu mengawalinya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini bukti pengakuan akan kemahabesaran Allah dan betapa kecilnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang pentingnya merenungi bahwa tiap manusia amatlah dekat dengan kematian. Percaya tidak percaya, kematian pasti datang. Kapan waktunya? Tidak ada yang mengetahui. Walaupun digambarkan ada tanda-tanda kematian, 40 hari sudah diberikan gambaran, namun demikian kapan detiknya kita tidak ada yang tahu. Untuk itu, hubungannya dengan ini, mari kita jaga ibadah kita, kita jaga kesehatan kita jaga waktu kita. Barang siapa yang bisa menjaga ini dengan sebaik-baiknya, yakinlah jaminan tidak ada lain
kecuali kebahagiaan yang kita terima. Kedatangan wabah, virus, dan macam-macam musibah yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kita tetap berkewajiban, berusaha, berikhtiar, berdoa, berhasil atau tidak, sudah menjadi takdir yang sudah Allah tetapkan. Manusia tidak dapat mengelak apa yang Allah putuskan. Namun demikian, ada pelajaran bagi kita sebagai umat Islam, khususnya ingkang wekdal sak mangke lenggah wonten mriki sami-sami kalian kula. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Niki ayat ini sebetulnya memberikan gambaran berita gembira bagi kita. Walaupun takdir Allah itu ditentukan, mungkin kula panjenengan berusia mungkin ada yang 63, 65, 70, 80, 100. Kalau kita berusaha maksimal, Allah akan merubah nasib seseorang. Kapan waktunya? Setiap saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang kita minta Allah akan memberikan. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-An'am 162. Katakan sesungguhnya sholatku, sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan, penentu tunggal adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari penentu yang lain biar hidup kita selamat dunia dan selamat di akhiratnya. Ini yang sangat menentukan nasib kita di dunia ini. Tentang kesadaran manusia bahwa ilmu agama dan ilmu umum adalah sama-sama pentingnya. Hidup kita bisa tenang, sadar bahwa kita adalah milik Allah dan siap belajar ilmu Allah. Yang selanjutnya tentang kesadaran hidup bersih, hidup sehat. Banyaknya para ilmuwan membuktikan pentingnya bersuci bagi kesehatan manusia. Untuk itu ibadah adalah kebutuhan. Dengan ibadah kebutuhan berarti setiap saat yang melaksanakan ibadah perlu suci. Kita berwudu. Kalau kita hitung subuh sebelumnya kita wudu, sholat duha sebelumnya kita wudu, zuhur sebelumnya kita wudu, ngasar sebelumnya kita wudu, maghrib sebelumnya kita wudu, isya sebelumnya kita wudu, sampai kita tidur wudu. Doa bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut, setelah itu tidur dengan nyenyak. Allah bangunkan lewat malaikat, kita melaksanakan satu ibadah sholatul lail, itu pun dengan wudu. Sehingga kalau ada orang mengatakan ngapunten niki orang ke masjid berbahaya, ngapusi. Yang benar orang ke masjid suci. Orang yang suci sehat. Orang yang sehat semua amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini jam pinten, Mbak? Jam berapa ini? Oh, terus-terusan gue biasanya ngetik niki. Sitok ini biasanya ngetik kula. Ya masih kurang ya. Saya lanjutkan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sabar yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah 156 157. Kalau semua wabah itu disebut sebagai musibah, maka hari ini kita diajak untuk belajar sabar. Innallaha sami'un basir, innallaha ghafurur rahim, innallaha ma'a sabirin. Sabar tidak mengenal awal dan tidak mengenal akhir. Ini namanya sabar. Sampun sabar panjenengan? Jawabnya
semuanya sudah sabar. Amin ya robbal alamin. Tidak ada yang kang rawuh encan niku mboten sabar. Kali mangkaten tengere sabar niku napa? Niki mengke sampai jam itu punya mboten pindah sabar. Neng kula arti sabar yakni Tuhan niki lho, arti sabar yakni Tuhan tahan betul Tuhan. Tahan apa kata yang lain, Pak? Ulet, tangguh menghadapi cobaan. Tahan, ulet, tangguh menghadapi cobaan. Adem ke masjid, panas ke masjid, hujan ke masjid, ngantuk ke masjid, punya utang sobat mending bayar rumah. Ya bener, punya utang bayar. Cobaan tidak mudah marah, tidak mudah patah hati. Niki sabar. Untuk itu kanthi makaten saya yakin panjenengan sudah tergolong orang-orang yang sabar. Kapanpun harus siap, tahan banting menghadapi semua kondisi. Atau bah 51 yang artinya katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Atau bah 51. Bapak Ibu punya dengan ini monggo wae dhewe senajan kepepet ampun ngantos terus golek selamat niki mboten dateng Gusti Allah ke yang lain. Ini namanya inna syirka ladulmun adim. Pun panjenengan pun paham timbang kula. Ada hadis yang perlu direnungkan. Rasulullah SAW bersabda, artinya jika Allah mencintai seseorang maka ia akan mengujinya. Kalau orang itu sabar maka Allah akan menjadikannya orang mulia, mujtabah. Dan jika ia rela menerimanya maka Allah akan menjadikannya sebagai orang pilihan yang istimewa, mustafa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa syarri ila mabirati mir rabbikum wa jannah arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang saya hormati, yakin kula panjenengan dari awal hingga akhir menerima penjelasan perkara sabar sudah beribu-ribu kata yang disampaikan oleh para pengisi yang ada di sini. Kanthi makaten panyunan kula niki mangke kondur saking mriki kula suwun sedaya saged nindakaken sabar. Apapun berita yang kita terima, kita jangan takut dengan berita. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya ini. Hubungannya dengan ini, kalau semua permasalahan kita hadapi dengan sabar, baik permasalahan yang ada di rumah tangga, permasalahan yang mungkin ada di lingkungan kita, permasalahan yang ada di RT kita, di kelurahan kita, di jamaah kita, semua kita hadapi dengan sabar. Yakinlah semua itu akan ada jalan keluar bagi kita. Makaten saya doakan mudah-mudahan semua Bapak Ibu ingkang rawuh wonten enjang menika tetap mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala wabah dan musibah. Keluarga kita jadi keluarga yang tenang, tentram, damai, sejahtera baik dunia maupun di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Makaten ada kurangnya maaf. Akhirnya bila tawhidayah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All
termasuk yang punya radio bisa mengikuti radio maksudnya lewat bisa melakukan. Terima kasih buat semuanya. Mari kita sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.